Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi TNT materi mentoring SMA 31 Jakarta untuk membahas kembali lanjutan dari materi Arkanul Bai'ah atau 10 prinsip pilar dakwah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita baru bahas prinsip pertama, yaitu al-fahmu atau pemahaman. Yang al-fahmu ini dia punya 20 prinsip lagi yang nantinya akan teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dua prinsip lanjutannya. Prinsip kedua dan prinsip ketiga. Pilar kedua dan pilar ketiga yaitu al-ikhlas, yang kedua ada keikhlasan, dan yang ketiga al-amal atau amal perbuatan. Teman-teman semua, ketika kita sudah paham, insya Allah sudah paham, maka pemahaman ini harus dilakukan dengan amal. Ya, pemahaman kita sudah punya pemahaman yang baik, maka pemahaman ini harus membuahkan amal. Tapi teman-teman semua, sebelum kita beramal, maka kita harus punya niat yang ikhlas dulu. Kenapa? Balik lagi ke prinsip pertama, bahwa Allah hanya menerima ibadah jika ibadah itu berdasar dua hal. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah SWT, ikhlas sunniyah. Yang kedua adalah ittiba' Rasul, ikuti Rasul. Kalau teman-teman beramal tapi teman-teman tidak ikhlas dalam beramal, atau niat amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang salah dalam pemahaman dakwah kita. Ada yang salah dalam pemahaman Islam kita. Jadi nyambung ya teman-teman. Tiga prinsip itu saling berkaitan teman-teman semua. Kalau teman-teman punya pemahaman yang baik, maka pemahaman yang baik ini pasti akan menghasilkan amal yang ikhlas. Kalau amal yang gak ikhlas, berarti pemahamannya salah. Sesimpel itu teman-teman semua. Maka kenapa prinsip keduanya ikhlas dulu baru amal? Karena banyak orang yang akhirnya beramal tapi gak ikhlas, sehingga amalnya tidak Allah hitung sebagai amal perbuatan. Pemahaman ini juga memuat tentang syahadat juga tentunya. Maka kenapa banyak orang yang non-muslim dia beramal tapi amalnya tertolak karena nggak Islam, karena syarat Islamnya belum ia tunaikan. Maka tadi pemahaman dulu, setelah itu pemahaman akan menghasilkan keikhlasan insya Allah, dan ikhlas ini adalah kunci amal kita diterima. Oke, kita bahas dulu soal al-ikhlas ya teman-teman semua. Tentang al-ikhlas ini kita bisa pakai prinsip yang sangat simpel. Bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang soal al-ikhlas. Yang dimana soal al-ikhlas ini namanya al-ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas sendiri di dalamnya. Ikhlas itu ibarat kalau antum atau teman-teman itu punya atau pernah merah susu sapi misalnya. Susu sapinya itu masih plain, masih putih, belum terkontaminasi gula, belum dikasih rasa-rasa dan lain-lain, sehingga rasanya murni. Ikhlas seperti itu. Ketika teman-teman nanti ujung-ujungnya beramal, amal teman-teman itu gak ada niatan yang lain, atau kalaupun ada niat yang lain tapi niat utamanya hanya untuk Allah SWT. Kita tahu terkait hadis yang masyhur, hadis arba'in pertama, itu ngebahas soal niat. Kalau misalnya niat hijrah kita karena Allah SWT, maka kita akan dapat Allah dan Rasulnya. Kalau niat hijrah kita, niat beramal kita itu karena ingin wanita yang ingin kita nikahi, wanita yang kita sukai, maka kita akan dapat itu aja. Maka hati-hati dengan niat teman-teman semua. Maka kenapa
Al-Ikhlas ini jadi fondasi kedua kita dan harus kita punya dalam perjalanan dakwah kita. Itu yang kedua. Lalu ketika kita sudah ikhlas, maka ikhlas ini juga bahkan kalau dalam satu hadis yang masyhur juga bahwa syaitan gak bisa ngegoda orang yang ikhlas, mukhlisin. Gak bisa teman-teman. Karena motivasinya hanya Allah SWT, bukan yang lain. Gimana cara menggodanya? Gimana cara menggoda syaitan orang yang sudah mendedikasikan dirinya hanya untuk Allah SWT? Gak bisa teman-teman. Bahkan syaitan sendiri yang bilang. Maka ikhlaslah dalam beramal teman-teman semua. Lalu yang ketiga, prinsipnya adalah al-amal. Berbuat. Karena Allah juga bilang di Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa kita ini akan diperlihatkan hidup dan mati dan hidup hanya untuk menguji Allah, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Ahsanul amal. Amal teman-teman semua ini adalah bukti kita kalau misalnya kita benar tarbiyahnya, kalau kita benar ngajinya, harusnya beramal. Tapi kalau ngaji kita tidak menghasilkan amal, ngaji kita tidak menghasilkan amal perbuatan, sholat kita, zakat kita itu tidak menghasilkan amal-amal baik, berarti ada yang salah dalam ibadah kita, ada yang salah dalam pemahaman kita teman-teman semua. Dan amal ini juga bentuknya bukan hanya individu, tapi juga kolektif teman-teman semua, seperti yang Allah bilang juga di Quran surat Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang ia beriman lalu beramal soleh. Pasti itu ketika kita udah beriman, iman itu adalah pemahaman kita, pasti dia ikhlas lalu diikuti dengan amal soleh. Itu gak bisa terpisah tuh. Itu gak bisa terpisah. Amanu wa amilus sholihat. Dan bareng-bareng teman-teman, amalnya itu kolektif. Maka kenapa kita tuh mentoring? Kenapa kita berjamaah? Kenapa sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri? Kenapa banyak amal-amal dalam Islam itu adalah amal-amal yang kolektif? Karena mengajak kepada kita bahwa Islam itu dibangun dengan satu kolektivitas teman-teman semua. Gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian teman-teman semua. Karena kalau sendirian rugi kita. Siapa yang bisa menjamin kita tetap berislam kalau bukan Allah SWT yang menggabungkan kita dalam satu komunitas kebaikan? Atau banyak kan ya akhirnya kalau misalnya kita hanya fokus amal sendiri, tapi tadi nilainya tidak akan lebih besar daripada amal yang bareng-bareng teman-teman semua. Meskipun memang ketika dalam amal bareng-bareng itu, ketika kita berjamaah dalam beramal, maka pahala kita akan dihitung sesuai dengan kadar support kita. Jadi misalnya nih, ini soal amal juga teman-teman semua ya. Misalnya kita beramal, kita dapat nilai kolektif 100 misalnya, beramal jama'i atau beramal secara berjamaah. Tapi setiap orang akan dapat pahalanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kalau ada orang yang misalnya anggaplah gitu ya, dibikin paling gampang kita bikin video ini aja. Dibikin video ini ada pematerinya, ada yang nyiapin kameranya, ada yang nyiapin makanannya dan sebagainya. Kalau ternyata yang nyiapin makanan sama yang nyediain kamera itu lebih ikhlas daripada pematerinya, maka pahalanya lebih baik teman-teman. Allah akan adil nilai kita. Maka sekali lagi dalam konteks beramal jama'i pun tetap harus ikhlas meskipun bareng-bareng. Kayak gitu. Dan akhirnya apa? Tadi yang seperti prinsip pertama bahwa kita berislam itu nggak buat sendirian. Karena ketika harus sendiri, ketika kita sudah sendiri, sudah benar amalnya sendiri, maka harus bikin keluarga yang baik juga, lalu bikin masyarakat yang baik juga, hingga akhirnya membuat negara dan bangsa yang baik juga teman-teman semua, sebagai bentuk optimalisasi amal kita. Seperti itu. Karena surga gak buat sendirian kan, surga juga buat kita rame-rame teman-teman, kayak gitu. Itu sih kurang lebih prinsipnya teman-teman semua untuk materi kita terkait dengan al-ikhlas dan amal gitu ya.
Jadi sudah 3 prinsip. Nanti di materi selanjutnya insya Allah kita akan bahas prinsip yang lain untuk menambah hazanah atau menambah kekuatan jamaah kita ketika kita bisa memahami 10 prinsip Arkanul Bai'ah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.